Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismillah Yuza, ana talibah fi Jami'ati Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bi Syu'bati Tadris Lughatil Arabiyyah Mustawa Tsaniyah Faslun Alif. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Widyanita Kasih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pembahasan pertama adalah mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pada fisik manusia yang terjadi karena faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal di sini adalah faktor yang bisa kita lihat dan bisa kita amati, seperti perubahan bentuk tubuh dan perubahan tinggi badan, perubahan berat dan lain sebagainya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang terjadi pada fisik manusia dari dalam, seperti perubahan kromosom, gen, tulang, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fisik dan psikis yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis di sini maksudnya adalah perubahan fisik dan psikis yang terjadi secara bersamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan progresif maksudnya perubahan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, perubahan yang tidak akan mengalami kemunduran. Sedangkan berkesinambungan adalah perubahan yang terjadi karena suatu proses. Kita tidak bisa meraih suatu perubahan yang lebih tinggi sebelum melewati perubahan yang lebih rendah. Seperti anak kecil yang tidak bisa berlari sebelum dia bisa merangkak, berdiri, berjalan, kemudian baru berlari. Nah, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Perlu kita garis bawahi di sini, pertumbuhan hanya mengacu pada fisik, baik itu luar maupun dalam, sedangkan perkembangan mengacu pada fisik dan psikis. Dan pertumbuhan terjadi mempunyai rentang waktu tertentu, sedangkan perkembangan itu terus terjadi selama manusia itu hidup. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini saya menuliskan ada dua. Yang pertama faktor hereditas atau genetika, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor hereditas merupakan karakteristik unik setiap individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya. Nah, genetika ini juga masuk kepada segala potensi yang kita dapat melalui orang tua. Jadi karakter asli itu hanya bisa diwariskan dari orang tua, entah itu ibu atau ayah. Kalaupun tidak dari keduanya, maka karakter itu kita dapatkan dari kakek, nenek, atau bahkan buyut kita. Kemudian faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, tentu saja karena di lingkungan keluarga kita dididik untuk yang pertama kalinya sejak kita masih bayi, kemudian lingkungan pendidikan, pertemanan, dan media sosial. Nah, lingkungan pendidikan ini juga sangat berpengaruh karena itu akan membentuk bagaimana pola pikir kita, bagaimana pandangan kita terhadap hidup, bagaimana motivasi kita belajar dan keinginan untuk terus berkembang. Begitu juga dengan lingkungan pertemanan dan media sosial, di mana dalam riset menunjukkan bahwa 70% waktu kita habiskan di sosial media. Jadi ketika lingkungan sosial media kita positif, maka itu akan mempengaruhi karakter kita untuk berkembang ke arah yang positif juga. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan media sosial kita negatif, karakter kita juga akan berkembang menuju ke arah yang negatif. Di dalam buku Personality Plus dijelaskan bahwa karakter asli itu hanya kita dapatkan dari genetik, sedangkan lingkungan itu yang membentuk karakter asli tersebut. Misalnya seperti batu marmer dan kayu. Kita bisa saja melihat dua patung, yang satunya terbuat dari marmer, yang satu lagi terbuat dari kayu. Mungkin sekilas patung tersebut nampak sama-sama patung, tapi ketika kita lihat lagi, itu tetap marmer. Marmer itu tetap menjadi marmer, bagaimanapun lingkungannya menempa. Kayu juga akan tetap menjadi kayu, sebagaimanapun lingkungan membentuk dia. Jadi, genetik itu sangat mempengaruhi karakter asli, sedangkan lingkungan yang membentuk karakter itu. Akan mau dibawa kemana karakter itu akan menjadi seperti apa. Kemudian selanjutnya periodisasi perkembangan. Yang pertama ada periode sebelum kelahiran atau ketika masa kehamilan, yaitu sekitar rentang waktu 9 bulan 10 hari. Masa ini sangat berpengaruh bagi bayi ke depannya nanti. Karena ketika gizi dan nutrisi yang dia terima itu cukup, maka dia akan lahir sebagai anak yang sehat.
Selanjutnya ada periode bayi, yaitu rentang usia 0 sampai 2 tahun, di mana di sini bayi masih menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Maka wajar pada periode ini bayi sering sekali tertidur. Yang ketiga, periode awal anak, rentang usia 2 sampai 5 tahun, di mana bayi sudah bisa mengenali orang-orang di sekitarnya, sudah bisa mengenali siapa teman-temannya, dan tidak jarang sudah memasuki dunia pendidikan awal. Yang ketiga, periode pertengahan dan akhir anak, yaitu rentang usia 6 sampai 11 tahun. Di mana di sini anak-anak sudah akrab dengan teman-temannya, sudah melakukan banyak hal yang dia senangi dan mulai menemukan apa cita-cita atau mimpinya. Kemudian periode remaja, di mana pada periode ini biasanya anak sudah semakin mantap dengan mimpi atau cita-citanya dan juga mulai mengenal dengan ketertarikan dengan lawan jenis. Pada masa remaja ini akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan ditemui. Kemudian periode dewasa ini dibagi menjadi 3, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Dewasa awal itu rentang usia 20 sampai 30 tahun atau 35 tahun. Di mana para psikolog menyebutkan bahwa usia ini adalah usia terberat yang kita alami. Kenapa? Karena rentang usia ini yang menentukan seperti apa kehidupan kita setelahnya. Rentang usia ini di mana kita sedang mencari jati diri atau bahkan mengembangkan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Kemudian periode dewasa tengah itu rentang usia 35 sampai 45 tahun atau yang sering disebut dengan usia emas, di mana pada usia ini kita sudah berhasil menemukan apa tujuan kita dan sudah berhasil mengembangkannya. Kemudian ada periode dewasa akhir, yaitu setelah 45 tahun sampai kita wafat nanti. Yang terakhir adalah bagaimana perkembangan dalam perspektif Islam. Di dalam Islam, perkembangan tidak hanya dijelaskan dari masa periode sebelum kelahiran, tapi dari asal muasal kita diciptakan. Sebagaimana yang kita tahu, kakek moyang kita, Nabi Adam, itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian anak keturunannya diciptakan dari air mani, yang kemudian atas kehendak Allah, seiring berjalannya waktu menjadi segumpal darah, segumpal daging, lalu tulang belulang, yang kemudian tulang belulang itu dibungkus oleh Allah dengan daging, dan lahirlah kita dengan fisik yang paling sempurna. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan, ini di dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak mengetahui di sini bukan maksudnya kita lahir tanpa pengetahuan sedikit pun. Kita lahir dengan fitrah agama yang lurus. Kita lahir, kita mempunyai fitrah, kita tahu bahwa kita diciptakan oleh zat yang jauh lebih besar dari kita, zat yang esa. Kemudian وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa pendengaran disebutkan lebih dahulu? Karena pendengaran itu berkembang dalam usia 3-6 minggu kehamilan. Sedangkan penglihatan itu dalam sekitar 3-6 bulan. Baru kemudian hati jauh setelah kedua hal tersebut berfungsi. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Artinya kita membawa potensi dari orang tua kita, tapi potensi itu belum dikembangkan, tidak bisa dikembangkan jika kita tidak belajar. Kemudian Allah membekalkan dengan pendengaran, penglihatan, dan fuad atau hati atau akal itu agar kita bisa berkembang dengan sendirinya, agar kita bisa mengembangkan karakter kita ke arah yang lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Afwan ala kulli khati'at li'anna al-insan makanul khata' wan nisyan. Syukran katsiran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.